Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kekacauan di Pulau Hachinosu mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit gelap seakan terbelah, tanah bergetar tanpa henti, dan jeritan ketakutan bercampur dengan dentuman kekuatan para monster laut yang saling bertabrakan. Semua bermula dari satu momen mengerikan, saat Kurohige melepaskan teknik black hole miliknya tanpa menahan diri sedikit pun. Kegelapan pekat berputar liar, menghisap apa saja yang berada di sekitarnya, seolah dunia sedang ditarik menuju kehampaan abadi. Di Pulau Hachinosu, kepanikan langsung menyebar. Shanks dan Ben Beckman mampu bertahan dengan lapisan Hoshoku Haki yang kokoh, namun kekhawatiran terbesar bukan tertuju pada diri mereka sendiri. Banyak kru bajak laut rambut merah berada di sekitar area itu. Nama-nama seperti Lakiru, Yasop, Lem Juice, Wielding Snake, dan masih banyak lainnya yang tidak memiliki perlindungan haki tingkat tinggi. Jika black hole itu terus meluas, maka tidak akan ada satupun yang bisa diselamatkan. Mereka akan terseret, dihancurkan, dan dihapus tanpa sisa. Situasi itu benar-benar berada di ambang kehancuran total. Bahkan para prajurit angkatan laut yang berada cukup jauh merasakan tekanan luar biasa dari tarikan black hole tersebut. Bangunan-bangunan runtuh, jalanan terbelah, dan puing-puing beterbangan ke udara sebelum ditelan kegelapan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Namun di tengah kekacauan tersebut, satu sosok berdiri tenang di pusat kota. Tatapannya tajam, napasnya stabil, dan auranya menekan siapapun yang berada di sekitarnya. Dracula Mihawk, sang mata elang, telah membaca situasi sejak detik pertama. Tanpa teriakan, tanpa aba-aba, pedang hitam legendaris itu terangkat perlahan. Satu ayunan dilepaskan. Tebasan kegelapan meluncur, bukan sekedar tebasan biasa, melainkan manifestasi haki gelap yang terkondensasi sempurna. Tebasan itu menghantam black hole secara langsung. Dua kekuatan absolut saling bertabrakan, menciptakan tarikan mengerikan yang bahkan membuat ruang di sekitarnya terlihat terdistorsi. Kegelapan saling menekan, saling menarik, hingga membentuk bola raksasa yang berputar dengan kecepatan gila. Penyebaran black hole akhirnya terhenti. Belum sempat siapapun bersorak lega, Mihawk kembali bergerak. Dengan satu tebasan tambahan, bola kegelapan itu dibelah tanpa ampun. Ledakan energi menyebar, lalu lenyap begitu saja, seakan tidak pernah ada. Black hole Kurohige musnah sepenuhnya. Keheningan menyelimuti medan perang selama beberapa detik. Semua yang menyaksikan peristiwa itu terpaku. Bahkan Ben Beckman yang dikenal tenang pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Cerita Shanks tentang tebasan kegelapan Mihawk ternyata bukan sekedar legenda. Teknik itu benar-benar mampu menetralkan kekuatan Yami Yami no Mi yang selama ini dianggap tidak terkalahkan. Ucapan terima kasih sempat dilontarkan, namun Mihawk hanya membalas dengan sikap dingin. Baginya, tindakan tersebut hanyalah bagian dari kesepakatan aliansi. Selama masih berada dalam payung bajak laut rambut merah, segala ancaman terhadap kru adalah urusan bersama. Tanpa membuang waktu, fokus kembali diarahkan pada tujuan utama, menembus pusat pulau dan membantu Shanks menghadapi Kurohige secara langsung. Namun sebelum itu, rintangan besar masih menghadang. Mihawk kembali dikepung oleh banyak musuh yang tersisa. Jumlah mereka tidak sedikit, namun perlawanan itu terasa hampa. Tidak ada satupun yang mampu memaksanya mengeluarkan jurus serius.
Tebasan-tebasan sederhana, ayunan pedang tanpa nama teknik, sudah cukup untuk merobohkan mereka satu persatu. Gerakannya tenang, presisi, dan mematikan. Dibandingkan menghentikan black hole sebelumnya, pertempuran ini bahkan terasa seperti pemanasan. Di sisi lain, Ben Beckman tengah berhadapan dengan salah satu kapten aliansi Kurohige. Kapten tersebut telah mengonsumsi ramuan Dokyu, membuat energi dan kekuatannya meningkat drastis dalam waktu singkat. Setiap serangan mengandung daya hancur besar, namun pengalaman tempur dan kecerdasan Ben Beckman berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Perlahan tapi pasti, dominasi mulai terlihat. Ketegangan kembali meningkat saat Vasco Shot muncul bersama 3 anggota aliansi Kurohige lainnya. Mereka bukan petarung sembarangan. 1 kapten dan 2 kru terbaiknya. Semuanya telah menelan ramuan Dokyu. Berbeda dengan para bawahan sebelumnya, kelompok ini bergerak dengan perhitungan matang. Reputasi Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia membuat mereka tidak gegabah. Strategi langsung diterapkan, serangan jarak dekat, jarak menengah, serta peran pengecoh dibagi dengan rapi. Awalnya, tekanan terhadap Mihawk terasa nyata, namun ilusi itu tidak bertahan lama. Dengan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi, Mihawk membaca alur serangan mereka seolah melihat peta terbuka. Setiap gerakan musuh dipahami, setiap celah terlihat jelas. Tidak butuh waktu lama hingga satu tebasan besar dilepaskan. 2 kru terkuat kapten aliansi itu langsung tumbang dalam satu serangan. Mereka dikenal sebagai kombinasi mematikan saat bertarung bersama. Namun di hadapan Mihawk, kekuatan itu runtuh seketika. Vasco menyadari kenyataan pahit tersebut. Pertarungan ini memang bukan pilihan bijak. Namun jika Mihawk dibiarkan bebas, maka semua teknik Kurohige akan terus diganggu. Contoh paling nyata adalah black hole yang gagal total. Maka perlawanan harus dilanjutkan, apapun risikonya. Kapten aliansi tersisa maju dengan Busosoku Haki tingkat tinggi, menyerang dari jarak dekat tanpa ragu. Vasco mendukung dari jarak menengah dengan semburan api hasil kekuatan buah iblis alkoholnya. Kombinasi tersebut cukup solid, namun kembali gagal. Serangan kapten itu ditepis lalu dihantam hingga terhempas jauh. Api Vasco dibelah bersih oleh tebasan Mihawk, seolah api itu tidak pernah ada. Pada saat bersamaan pertarungan Ben Beckman mencapai klimaks. Dengan satu serangan penentu, kapten aliansi yang dihadapinya tumbang. Hampir bersamaan, Mihawk juga merobohkan lawannya. 2 kapten aliansi jatuh di medan yang sama. Vasco tidak lagi berpikir panjang, mundur menjadi satu-satunya pilihan logis. Namun saat mencoba melarikan diri, serangan jarak jauh dari Mihawk dan tembakan Ben Beckman dilepaskan bersamaan. Sekilas tidak ada celah untuk selamat. Tiba-tiba tebasan itu ditangkis oleh Shiryu, sementara tembakan dihentikan oleh Avalo Pizarro. Kehadiran Pizarro menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa pengendali pulau turun langsung ke medan tempur? Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Sementara itu di pusat kota, duel Shanks melawan Kurohige semakin brutal. Kurohige masih dipenuhi amarah karena black hole miliknya dihentikan. Teknik itu menguras energi luar biasa, terlebih karena telah diatur agar hanya menyerap musuh. Semua usaha tersebut terbuang sia-sia. Shanks mengakui bahwa black hole adalah teknik yang mengerikan, mampu menyerap apa saja tanpa pandang bulu. Hidup, mati, pengguna buah iblis atau bukan, semuanya bisa lenyap. Hanya Hosoku Haki yang mampu memberi perlindungan. Itulah alasan aliansi dengan Mihawk menjadi kunci. Tebasan kegelapan adalah counter alami Yami Yami no Mi. Semua ini bukan kebetulan. Semuanya telah diperhitungkan sejak awal. Kurohige tertawa, mengakui kecerdikan Shanks, namun mempertanyakan satu hal. Mengapa teknik tebasan kegelapan tidak dikuasai oleh Shanks sendiri, padahal bakatnya tidak kalah hebat? Jawaban Shanks tenang dan tegas. Tebasan kegelapan bukan sekedar teknik pedang.
Hanya mereka yang memiliki aura haki gelap tertentu yang mampu menguasainya. Sosok seperti Rayleigh dan Miho. Dan dengan itu, perang Hachinosu memasuki fase yang jauh lebih mengerikan, di mana setiap langkah selanjutnya akan menentukan nasib lautan. Setiap orang yang menguasai haki sejatinya telah membawa takdir masing-masing sejak awal. Aura itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa diubah seenaknya. Ada aura yang terang, menyala seperti matahari yang memecah kegelapan. Dan ada pula aura yang gelap, pekat, menekan, seolah berasal dari jurang terdalam dunia. Aura inilah yang menentukan jalan seorang petarung, menentukan teknik apa yang cocok, dan teknik apa yang selamanya akan menolak untuk dikuasai. Roger dan Shanks adalah contoh paling nyata dari pemilik aura terang. Kehadiran mereka saja sudah cukup membuat medan pertempuran terasa berbeda. Haki mereka memancar kuat, jujur, dan langsung menusuk lawan tanpa perlu lapisan kegelapan. Karena itulah mereka begitu cocok dengan teknik-teknik tebasan cepat dan mematikan seperti Kamusari. Tebasan yang tidak membawa kehancuran perlahan, melainkan keputusan instan antara hidup dan mati. Namun sekuat apapun tekad seseorang, jika auranya tidak selaras, maka teknik tertentu hanya akan menjadi bayangan yang tak pernah bisa digenggam. Tebasan kegelapan adalah teknik yang lahir dari aura gelap. Aura yang berat, sunyi dan menekan. Aura terang akan selalu menolaknya. Itulah sebabnya Shanks dengan seluruh kekuatan dan pengalaman tempurnya tetap tidak akan pernah bisa menguasai tebasan kegelapan secara sempurna. Bukan karena kurang kuat, melainkan karena jalannya memang berbeda sejak awal. Berbeda jauh dengan Mihak. Aura haki miliknya gelap, dingin dan mematikan. Setiap tarikan pedangnya terasa seperti menarik malam itu sendiri. Tebasan yang dilepaskan bukan sekedar serangan, melainkan kehendak yang ingin membelah dunia. Mihak adalah sosok yang benar-benar selaras dengan tebasan kegelapan, sama seperti Rayleigh di masa kejayaannya. Kurohige menyadari hal itu. Bahkan ada tawa sinis yang keluar ketika menyebutkan bahwa seandainya dirinya memilih jalan sebagai pendekar pedang, tebasan kegelapan akan menjadi senjata yang bisa dikuasai dengan sempurna. Namun jalan itu tidak pernah dipilih, bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak sabar. Pengembangan haki adalah proses panjang, menyakitkan, penuh kegagalan, dan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Setiap kemajuan harus dibayar dengan pertarungan tanpa henti, dan mental yang terus ditempa. Bagi Kurohige, itu adalah pemborosan waktu. Buah iblis menawarkan sesuatu yang jauh lebih menggoda, kekuatan instan. Sekali dimakan, kekuatan langsung mengalir ke tubuh. Tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk melihat hasil. Bahkan awakening bisa dicapai dengan kecepatan yang luar biasa jika kondisi dan ambisi mendukung. Kurohige adalah tipe yang menginginkan hasil sekarang, bukan nanti. Usia 40 tahun bukanlah usia untuk memulai perjalanan panjang. Ambisi untuk menguasai dunia sudah terlalu dekat untuk ditunda. Dalam pandangannya, haki dasar yang cukup ditambah buah iblis yang sangat kuat sudah lebih dari cukup untuk merobohkan siapapun yang berdiri di jalan. Waktu adalah musuh terbesar dan tidak ada ruang untuk latihan panjang yang hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Inilah perbedaan terbesar antara Kurohige dan Shanks. Shanks telah menanam benih sejak masa kanak-kanak. Setiap luka, setiap kekalahan, setiap latihan, semuanya telah membentuk fondasi yang kokoh. Kini, yang terlihat hanyalah hasil dari perjalanan panjang tersebut. Percakapan mengenai haki dan jalan kekuatan itu berakhir dengan ledakan kehendak. Shanks melangkah maju, lalu menancapkan pedangnya ke tanah dengan kekuatan yang membuat udara seolah terbelah. Haki dalam jumlah luar biasa langsung mengalir ke dalam bumi. Tanah bergetar hebat, retakan menyebar ke segala arah, dan dalam hitungan detik, haki itu meledak kembali ke permukaan seperti letusan gunung berapi. Gelombang kekuatan masif menghantam Kurohige secara langsung, melemparkannya ke udara tanpa ampun. Tubuhnya berputar, tulang-tulangnya berderak.
Namun Kurohige belum runtuh. Dalam sepersekian detik, kekuatan Yami Yami no Mi diaktifkan. Kegelapan menyelimuti tubuhnya, menelan sebagian besar dampak serangan itu. Meski begitu, kekuatan haki Sangs terlalu besar untuk sepenuhnya dinegasikan. Sisa hantaman tetap menembus pertahanan kegelapan, menghantam tubuh Kurohige dan meninggalkan luka serius. Darah mengalir, napas terasa berat, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Namun Raja Kegelapan itu tidak tinggal diam. Tinju yang dibalut kekuatan Gura-Gura no Mi dihantamkan ke arah Sangs. Udara bergetar, ruang seolah retak. Pedang Sangs masih tertancap di tanah, membuatnya tidak memiliki waktu untuk menahan serangan tersebut. Pilihan tercepat adalah menghindar. Tubuhnya bergerak cepat, namun gelombang getaran tetap menyapu, menghantam dan meninggalkan luka. Dua monster dunia itu sama-sama terluka, tidak ada kemenangan. Hanya pertukaran kehendak yang membuktikan bahwa bentrokan di level ini selalu membawa konsekuensi besar. Sementara itu di pelabuhan Pulau Hachinosu, perhatian tertuju pada kapal Cross Guild. Di sana, pertarungan brutal terjadi antara seorang kapten bajak laut dengan bounty 700 juta berry melawan jurumudi Cross Guild. Setiap serangan dibalas dengan kekuatan setara. Percikan senjata, benturan haki, dan raungan amarah memenuhi udara. Pertarungan itu berjalan seimbang, membuktikan bahwa jurumudi tersebut jauh dari kata biasa. Hanya petarung berkelas tinggi yang mampu berdiri sejajar dengan bajak laut bernilai ratusan juta berry tanpa terdesak. Di sisi lain pulau, Smoker dan Momosagi terjebak dalam kepungan aliansi Kurohige. Jumlah musuh sangat banyak. Meski tidak ada sosok sekelas komandan utama, tekanan datang dari segala arah. Serangan bertubi-tubi memaksa dua admiral itu untuk bertarung dengan fokus penuh, menjaga ritme, dan menghindari kesalahan sekecil apapun. Sedikit lengah bisa berarti kehancuran. Jauh dari hiruk-pikuk itu, Pulau Elbaf menampilkan suasana berbeda. Zoro, Sanji, dan beberapa kru Hajrudin berdiri di atas lift kapal yang perlahan naik menuju dunia matahari. Sebelumnya, mereka sempat dijatuhkan ke dunia bawah oleh Im Sama. Namun dari kekalahan itu, sesuatu yang tak terduga muncul. Serangan sihir Im Sama telah memicu kutukan pedang Sandai Kitetsu milik Zoro. Pedang itu kini berdenyut, memancarkan aura gelap yang berat dan menekan. Stenson langsung mengenali aura tersebut. Ingatan lama muncul, membawa kembali suasana rumah pelelangan Sabaody saat aura serupa pernah dirasakan dari pedang milik Rayleigh. Fakta itu mengejutkan. Stenson ternyata pernah duduk bersebelahan dengan Rayleigh di tempat itu. Penampilan kini memang jauh berbeda. Armor penuh khas Elbaf menutupi tubuh besar itu. Janggut panjang menambah kesan gagah, membuat sosok tersebut hampir tak dikenali dibanding masa lalu. Dengan semakin kuatnya kutukan Sandai Kitetsu dan kemiripan auranya dengan pedang Rayleigh, satu kemungkinan besar muncul dengan jelas. Zoro memiliki potensi besar untuk menguasai tebasan kegelapan. Aura haki miliknya cenderung gelap, tercermin dari teknik-teknik yang selalu membawa tema iblis dan monster. Tebasan-tebasannya bukan sekedar serangan, melainkan tekanan mental yang menindas lawan. Hingga kini, hanya 3 nama yang diketahui benar-benar menguasai tebasan kegelapan: Rayleigh, Mihawk, dan kini Zoro. Potensi itu sudah ada. Yang tersisa hanyalah membangkitkan dan mengasahnya hingga sempurna. Kembali ke Merijoa, pertarungan antara Dragon, Sabo, dan dua Gorosei masih berlangsung. Warkuri dan Jupiter melancarkan berbagai teknik rahasia, namun intensitasnya menurun dibanding sebelumnya. Dragon segera menyadari alasannya. Setelah pertarungan panjang dan penggunaan teknik tingkat tinggi, haki kedua Gorosei itu mulai terkuras. Mereka menahan diri, memilih serangan yang lebih hemat energi. Kemampuan Dragon membaca alur pertempuran kembali terbukti. Setiap gerakan lawan dianalisis, setiap celah dicatat. Ini adalah momen untuk berbalik menekan. Di area lain, pemimpin Lunaria dan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron terpental ke arah yang berlawanan setelah bentrokan dahsyat.
Takdir seolah mempermainkan keduanya. Masing-masing mendarat di tengah pasukan musuh. Tanpa pilihan, pertempuran baru pun dimulai. Serangan datang dari segala arah, memaksa mereka fokus bertahan di wilayah masing-masing. Duel yang belum selesai harus ditunda. Inilah wajah asli perang besar. Tidak ada kepastian, tidak ada urutan yang rapi. Musuh bisa berubah kapan saja. Sementara itu, di markas cabang Angkatan Laut, Fujitora masih berdiri tegak menghadapi seorang bajak laut yang dulu pernah menjadi penjahat di kerajaan Aoi. Di masa lalu, keduanya pernah bertemu, pernah bertarung, dan pernah berjalan di jalan hidup yang berbeda. Kini, pertemuan itu terulang. Fujitora jelas unggul, bahkan tanpa menggunakan teknik terkuatnya. Tekanan yang diberikan sudah cukup membuat lawannya terdesak dan frustasi. Merasa diremehkan, sang penjahat mengerahkan sisa kekuatannya. Namun Fujitora akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan gravitasi pamungkas. Bukan karena perlu, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Serangan itu menghantam tanpa ampun dan tubuh lawan langsung tumbang. Dengan itu, markas cabang Angkatan Laut sepenuhnya aman. Fujitora segera bergerak membantu marinir lain, membersihkan sisa pasukan musuh. Di seluruh penjuru dunia, perang terus bergulir. Setiap bentrokan membawa konsekuensi besar. Setiap keputusan menentukan nasib ribuan nyawa. Aura terang dan aura gelap saling bertabrakan, membentuk era baru yang akan menentukan siapa yang berhak berdiri di puncak dunia. Tidak ada jalan kembali. Dunia telah bergerak dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.